Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, saya ini dari kafir yang masuk Islam. Oh jangan, maaf, salah. Saya ini dari non muslim yang masuk Islam. Maaf ya, nanti kena delik. Orang ribut sekarang masalah itu, kafir dengan non. Nabi SAW kalau memimpin sholat maghrib, beliau paling senang kalau membaca surat Al-Kafirun. Jadi daripada kita sama-sama muslim ribut, yang mengeluarkan fatwa kafir diganti non muslim, awak di Masjid Agung Batu Raja suruh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal non muslim. Berani enggak dia? Berani enggak beliau? Enggak berani. Jangan diganti-ganti dong. Al-Quran sudah jelas. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihubnu Maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Itu firman. Saya masih kecil tinggal di Manado. Orang Manado itu mayoritas kafirun. Teman-teman saya ada yang beragama Islam. Satu ketika saya masih kelas 4 SD. Teman saya itu masih hidup di Manado. Kemarin ketemu saya. Dia bilang, kamu lupa Ustaz, waktu saya mengaji masih kecil, kamu teriak di belakang rumah saya. Kamu olok. Iya betul. Karena saya tunggu-tunggu dengan teman-teman saya beberapa orang kafir. Kami intip. Ayo kita lihat Rum lagi mengaji. Teman saya yang muslim itu namanya Rum. Jam berapa dia mengaji? Maghrib jam 6, kita tunggu dia mengaji. Kami tunggu-tunggu di belakang dapur rumah dia. Kebetulan guru ngajinya itu rumahnya 11 kepala rumah tangga itu memang musolahnya itu muslim. Di situ dia kumpul. Jadi di situ dia mengaji. Mayoritas di kampung saya itu adalah Kristen. Saya intip-intip mereka mengaji dan saya anak paling nakal di kampung. Saya lempar dengan kerikil. Gak gubris. Di antara interval waktu mereka tidak menyebut Quran, ada yang teriak, siapa yang lempar ini? Begitu dia intip saya yang lempar, apa katanya? Dasar kafir. Mayoritas saya muslim di Manado, nggak kacau Saya bilang, kenapa kamu bilang kami ini kafir? Dia bilang, kamu kan makan babi. Oh iya ya. Nggak bisa nyangkal. Nggak bisa nyangkal. Lalu apa tuduhan orang Kristen kepada umat Islam? Domba sesat. Enjoy. Orang Islam nggak marah karena tidak merasa diri sebagai Jadi saya ini dari kafir masuk Islam. Satu yang saya suka dalam Islam itu apa? Kalau menilai Islam ini hanya dari orang Islam, kemungkinan sampai hari ini saya nggak masuk Islam. Kenapa? Karena setiap saat yang masuk penjara itu bukan orang Kristen. Begal motor Abdullah, tinggal di Batu Raja. Maling rumah kosong Ibrahim. Nggak pernah tuh saya dengar Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Robertus, Spiritus. Jarang itu. Jarang. Yang paling banyak masuk penjara orang Islam. Yang tadinya ngomong jangan korupsi, dia korupsi. Memang jago manusia ini ya. Makanya itu Nabi Yusuf ketika dalam Quran surah Yusuf ayat kalau nggak salah ayat 53, wa ma ubari'un nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi
Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Ini adalah satu pengakuan Juleha ketika gagal menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang paling gagah dalam sejarah, Nabi yang paling ganteng, Nabi Yusuf. Dia goda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf gak semurah itu. Ini Nabi Yusuf manusia yang bertakwa kepada Allah. Juleha ini, subhanallah, tidak kalah juga cantiknya dengan artis Indonesia ini. Ya, dia goda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf katakan apa? Bagaimana mungkin aku berbuat maksiat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal menggoda Nabi Yusuf. Keluar pengakuan dari Juleha, sesungguhnya wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh aku untuk melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang sudah diberi rahmat oleh Tuhan. Jadi orang Islam ini disuruh cari pangkat, disuruh cari jabatan, disuruh cari harta, tapi tidak tenggelam dalam kemaksiatan, tidak tenggelam dalam dosa ketika dia merebut apa yang diperintahkan itu. Maka Nabi mengajarkan, imali dunia kakanaka ta Yesu abadan wa malakirotika kakanaka tamutu godan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Nabi SAW pernah ditawarkan, datanglah Jibril menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, wahai Habibullah, kekasih Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim salam kepadamu, wahai Muhammad. Mintalah apa yang engkau inginkan, maka semua harta di dunia ini akan menyertaimu, wahai Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jibril, dunia ini adalah milik, adalah negeri orang-orang yang tidak punya dunia, yang tidak punya negeri. Harta adalah milik orang-orang yang tidak punya harta. Saya tinggalkan agama Kristen bukan orang biasa. Saya mempendetakan para pendeta, digaji oleh Jerman. Ini dokumen saya. Saya yang mempendetakan para pendeta. Kenapa saya masuk Islam? Supaya saya kalau ceramah dapat amplop. Justru gara-gara amplop itu ulama jadi lalai, betul? Pejabat jadi lalai, betul? Sesama Muslim saling membenci gara-gara Saya keliling Indonesia ini berdakwah, hanya satu prinsip yang saya pegang. Godawatun fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Qala ini Abdullah at-Taniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan ainama kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Nabi Isa salat menunaikan zakat sama dengan umat Islam. Jadi Isa tidak ada hubungan dengan kafir Kristen, gak ada. Orang Kristen jangankan sholat, sunat tidak. Itu Nabi Isa, Nabi kita. Yesus adalah Tuhan orang Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Maka saya kaget, Pak Maruf dulu menurunkan fatwa menyebut Natal adalah haram. Oh, saya bantah itu. Saya pas di Pekanbaru saya bantah. Saya bantah. Saya katakan tidak ada haram. Menyebut Natal itu tidak haram. Siapa bilang haram? Tidak ada haram. Menyebut Natal itu sekali lagi saya katakan kepada jamaah tidak haram. Saya tentu keras tapi ilmiah. Saya menyampaikan secara ilmiah bahwa mengucapkan selamat Natal itu tidaklah haram. Dalam buku saya Kebenaran Islam menurut mantan pendeta Abi Neno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini
kami tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Abineno, guru besar Kristen, mengatakan sampai hari ini tidak tahu secara jelas tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. 25 Desember adalah kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno yang bersifat polytheism. Poly artinya banyak, theism artinya dewa. Lesos Christos atau Yesus Kristus, atau dalam bahasa Yahudi Yeshua Hamashiach, adalah diambil dari bahasa dewa-dewa Yunani Romawi kuno. Lesos, Zeus, dewa kesuburan. Itu yang disematkan di dalam diri Nabi Isa. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor punggung 24, striker kanan. Nomor punggung 25, Ahmad bin Abdullah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakum dinukum waliyadi. Jangan disamakan. Jangan disamakan. 2018 baru Pak Maruf ngomong selamat hari Natal. Tadi haram. Saya katakan orang Islam yang mengucapkan selamat Natal bukan haram. Orang Kristen saja nggak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapa. Pendetanya juga tidak tahu. Termasuk saya dulu rektor, tidak tahu. Berarti kalau Kristen tidak tahu, kita Muslim ikut-ikutan, itu namanya sama-sama goblok dengan kafir. Keras tapi ilmiah. Silakan bantah. Silakan bantah. Ini rahasia yang sudah bertahun-tahun. Makanya umat Islam yang murtad dari Islam, kasihan kau masuk neraka. Kampung saya Manado itu sekarang mayoritas Muslim. Dulu kafirun di sana mayoritas, sekarang Manado 51% Muslim. Sadar. Sampaikan kepada orang kafir, kalian kalau tidak masuk Islam, tempatmu adalah neraka. Kalau kepada Muslim jangan imam masjid, ustadz yang berceramah begini, belum tentu lebih baik amalnya dibanding jamaah. Jangan sombong. Mentang-mentang sudah jadi ustadz, kafir, bidah, kafir. Coba lihat nanti ya, setelah sudah nanti Prabowo presiden, begitu nanti kambuh lagi. Maulud, bidah. Isra Miraj, bidah. Wah, hanya berani kepada saudara Muslim. Coba ente ngomong si pendeta kau masuk neraka, berani nggak? Nggak berani, hanya berani kepada saudara Muslim. Sayangi saudara Muslim. Jangan kau musuhi. Apapun kepentinganmu, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, finansial, sesama Muslim wajib untuk saling melindungi. Saya aja dari kafir begini, apa yang saya mau cari? Kasihan. Keliling Indonesia nggak ada sopir saya, dan saya tidak ada tergolong dalam organisasi Islam manapun. Saya menghindar dari situ. Kenapa? Karena cuma mulut berdakwah, ujung-ujungnya semakan sama-sama Muslim. Umroh tipu-tipu. Saya ditawarkan Ustaz, kami berikan tanah 5 hektar dengan dana sekian miliar. Dalam rangka apa ini? Ustaz buka travel umroh dan haji. Aduh, saya bilang jangan. Kasih orang lain saja, kasih orang lain. Kenapa Ustaz? Aduh, tidak sedikit saya nonton di TV itu. Saya nonton TV. Ada yang dihukum 20 tahun, ada yang dihukum 15 tahun karena umroh tipu-tipu. Jangan pernah menodai hidayah yang pernah saya miliki dari Allah. Itu yang saya pertahankan sampai sekarang. Hina di mata orang, mulia di hadapan Allah. Amal nggak perlu orang tahu. Kalau orang tahu, akhirnya kita sholat salah-salah ngucapin Al-Fatihah karena tujuannya pencit. Sholat itu adalah membentuk karakter Islam. Membentuk karakter Muslim adalah sholat. 50 waktu jadi 5 waktu. Tawar menawar. Tahu nggak apa tuh Sidratul Muntaha? Ada bisa jawab? Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang tinggi. Daun itu seluas langit dan bumi.
Di setiap daun itu bertuliskan nama-nama orang. Daun itu gugur, maka manusia di dunia ini ada berapa ribu bahkan jutaan manusia di daun itu gugur alias mati. Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang tinggi, akarnya membelah ke 4 sungai, 2 yang tampak oleh mata, Efrat dan Nil yang ada di Afrika dan Mesir, sedangkan 2 tidak tampak. Para ulama sudah membuka, satunya adalah sungai Nabi, sungai Kausar. Itu Sidratul Muntaha. Baru Rasul sampai ke Ars. Sampai sini saja Jibril, ya hanya engkau yang bisa sana wahai Muhammad. Begitu digedor pintu, siapa di luar? Tanya malaikat. Saya Jibril bersama Rasul dari Arab namanya Muhammad, berlaksal-aksa malaikat tahu yusoluna ala nabi, dan mereka sampaikan salam. Mereka sampaikan assalamu alaikum ya akhir, ya awalu, ya akhiru, ya hasyiru. Keselamatan bagimu wahai yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Karena sifat daripada kerasulan bagi baginda Nabi SAW, alhamdulillah hillazi arsala rasulillah rahmatalil. Itu yang membuat Nabi kita lebih mulia daripada 123.999 Nabi. Nabi kita yang paling mulia karena beliau ditugaskan oleh Allah dari ujung ke ujung dunia untuk menyelamatkan umat sebagai rahmatan lil alamin. Coba kalau kita jadi pejabat berkarakter, berakhlakul karimah seperti Nabi Muhammad, kalau ngomong nggak salah, kalau ngomong bukan hoax, ngomong semuanya benar, masyarakat akan percaya. Betul apa betul? Jadi nggak perlu pakai pencitraan, nggak perlu suruh orang gerakan massa, nggak perlu. Buktinya saya dari kafir masuk Islam. Setiap kali tampil berdakwah, puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang hadir di lapangan. Adakah saya punya tim penggerak di bawah? Nggak ada. Bahkan jujur acara ini, pertama kali Pak Audi ini WA ke saya terus terang orangnya murah saya, tapi tidak murahan. Beliau WA ke saya begini, kami panitia sudah siap pada tanggal 22. Ini saya anggap WA dari cebong yang begini. Kalau WA itu harus sopan dong. Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah, atau nggak usah lah pakai salam karena saya dari kafir kan. Takut barangkali jangan kasih salam, itu kan dari kafir. Fanatis goblok. Ini kan dari kafir, dari jangan kasih salam. Siapa yang ngajar itu? Bapak saya belum masuk Islam. Kalau saya ketemu saya kasih salam, assalamualaikum. Dia balas, waalaikumsalam. Jangan Ustaz, bapakmu belum Islam. Akhirnya ayah saya, keluarga saya masuk Islam. Karena saya sering salam. Apa salahnya? Nggak boleh. Siapa yang ngajar? Obama datang ke Masjid Istiqlal, ngucapin salam, imamnya balas. Kita ini terlalu banyak munafik. Saya balas sama dia, sama Pak Audi ini. Tanya beliau. Tidak ada jabatan paling mulia di dunia ini kecuali pendakwah. Antum tak percaya? Datanglah sholat Jumat ke Istiqlal, ambassador, duta-duta besar, menteri. Yusuf Kala, Jokowi duduk di bawah. Yang di atas mimbar siapa? Tolong dijawab. Jangan pura-pura lah. Jadi jangan murah tapi tidak murahan. Uji kawan, uji kita. Siapa yang lebih mulia? Nanti barikatan mustafizatan al-raqabah. Sudah terkapar kita di pelataran kiamat, barulah malaikat tanya. Di waktu di Batu Raja ketua DPR ya? Iya. Surganya lantai 20 Pak. Ketua masjid ya, lantai 15 Pak. Kamu? Saya menteri. Kalau menteri lantai 35 Pak. Karena surga itu ada 100 lantai. Menempuh perjalanannya 700 tahun satu tingkat untuk menempuh surga itu. 100 tahun itu bukan lama ke sana. Makanya Rasulullah terbang itu jumlahnya berapa? Di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Mekah ke Palestina. Rasulullah 6 miliar 433
juta Rasulullah per 6 jam, karena separuh malam, minal laila, separuh malam. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, untuk memperlihatkan kewibawaan, karena Makkah itu dikelilingi oleh masjid, menjadi mulia Rasulullah di tempat itulah. Kecepatannya melebihi kecepatan kilat, bahkan dimirajkan hanya secepat kedipan mata. Ini orang kafir nggak percaya. Masa ada film apa itu, film tentang dunia di luar sana. Maka dikatakan dalam Islam tuh, satu hari bagi Allah adalah 1000 tahun bagi manusia. Nggak sampai satu hari kita melangkah dari lantai ke lantai. Logika kita di dunia, kok sampai 700 tahun menempuh tingkat-tingkat surga itu. 700 tahun analogi kita di dunia. Ada ustadz ceramah begini, nanti orang-orang yang merokok, yang suka merokok di dunia, nanti kalau masuk surga bingung dia cari api. Saya sebagai perokok tersinggung. Ya saya merokok, kenapa kalau saya merokok? Haram. Biar aja ente yang bilang haram, saya enggak. Saya merokok, dia bilang, enggak usah dukung pak. Kalau yang begini jangan dukung. Alhamdulillah kalau enggak merokok. Amin ya robbal. Saya tersinggung karena saya hadir pengajian itu. Langsung bilang, Ustaz, waktu Ustaz dikandung ibu, Ustaz makan apa? Bukan tidak dibutuhkan. Islam membutuhkan logika, tapi logika jangan dipakai untuk menghantam sesama Kalau yang masuk masjid bawa hamar, makan daging haram, wajib. Jangankan berkata haram, kubur hidup-hidup bila perlu. Rokok enggak. Nanti semua sana bingung. Kata malaikat, sana di sebelah ada api. Nyebrang ke sebelah, neraka maksudnya. Allahu Akbar. Jadi saya minta api di sebelah. Iya. Ini analogi kita. Mau disamakan dengan analogi surga. Enggak begitu. Enggak ada orang merokok di sana. Wajah dan model kita sudah baik semua. Ibu-ibu, bidadari di sana itu mancung-mancung. Ibu-ibu kita yang pesek tadinya di dunia sampai di sana mancung, Bu. Sabar ya. Makanya nggak usah pergi ke dokter, suntik pakai silikon. Ada nggak tuh? Rambut dicat, di sini biru, di sini kuning, sini merah. Jalan di jalan raya seperti burung kakak tua. Itu budaya kafir, dilarang dalam Islam. La yaguronaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Nggak boleh, itu budaya kafir. Jangan terperdaya dengan budaya-budaya Europe style. Hidungnya orang Asia Indonesia ini kecil, hidungnya pesek, manis. Dia kecil, dia ikut bule. Dia suntik pakai silikon. Dia nggak tahu silikon itu kontras dengan UV, ultraviolet. Begitu siang hari kena matahari, dia nggak bisa rawat, bengkak. Transgender, operasi kemaluan dari laki-laki jadi perempuan. Jungkir balik kau sholat 1000 rakaat dalam satu hari, tetap tempatmu adalah neraka. Itu tegasnya Islam. Jadi nggak ada tuh bencong masuk neraka. Ya, memang bencong masuk neraka. Dia pakai mukena, salah. Masih ada batang tergantung. Nah iya, dia pakai kopiah, takut gabung. Makanya bencong tidak masuk surga. Bencong sholat bagaimanapun, sudahlah. Kau sholat jutaan rakaat tetap neraka. Itu tegasnya Islam. Nggak usah pakai tedeng aling-aling. Pendakwa begitu. Apa yang dikatakan Nabi sampaikan. Ukurannya paling penjara, kalau nggak mati dibunuh orang, kan begitu. Nggak usah berharap-harap makhluk. Bela. Di sana takbir Allahu Akbar, lempar batu. Di sini juga lempar batu, Allahu Akbar. Kafir di pintu gereja. Haleluya. Berhasil kita adu domba. Begini belum ceramah tadi. Ada yang lapor sama saya. Kenapa lagi undang ustadz keras begini? Saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Saya hanyalah kafir yang diberi hidayah. Begini kalau orang yang diberi hidayah berbicara. Gak ada kepentingan politik. Enggak. Sebagai warga negara yang baik, taat hukum, saya dan keluarga cuma 2 tujuannya berdakwah. Mengokohkan iman sesama muslim
dan memanggil orang-orang kafir supaya masuk Islam. Tapi jangan semua masuk Islam. Kalau sudah semua masuk Islam, lalu siapa yang di neraka? Nah, itu.